Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang pentingnya anggaran kas. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Merlintina Eka Putri, NIM 1817051012. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizka Dwi Handayani, NIM 1817051235. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Windy Natalia, NIM 1817051251265. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Sri Dewi Astini dengan NIM 1817051308 sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Komarati Hadiani Giri, NIM 1817051266. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya anggaran kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Karena itu, kas mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun di bank dan siap dipergunakan. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, bagi perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Pembelian dan pembayaran bahan baku akan terganggu, pembayaran biaya tenaga kerja akan terganggu, pembayaran biaya-biaya yang lain juga akan terganggu. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Untuk kepentingan itulah sangat perlu dibuat suatu perencanaan yang baik untuk melihat berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk suatu periode tertentu. Rencana perusahaan yang berupa antisipasi tentang berbagai aktivitas yang memerlukan uang dalam jumlah dan waktu yang diperkirakan serta antisipasi tentang berbagai penerimaan uang dalam penggunaan dan sumber-sumber penerimaan kas tersebut. Setiap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat taksirannya tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut dan kapan uang tersebut dibutuhkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan atau merancang secara lebih rinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran kas adalah alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan utama anggaran kas. Yaitu tujuan yang pertama, menyelaraskan kas dengan modal, pendapatan, beban, investasi, dan utang. Yang kedua, ada mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, yaitu sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, besar kecilnya kas yang tersedia akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membelanjakan modal kerjanya. Yang keempat, ada memberikan taksiran posisi kas pada akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan, yaitu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Sehingga seluruh kas akhir pada suatu periode akan sama dengan kas awal ditambah penerimaan dan dikurangi dengan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dan yang terakhir yaitu menentukan kebutuhan pembiayaan atau kelebihan kas menganggur untuk investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai format anggaran kas. Walaupun tidak ada ketentuan baku tentang bagaimana seharusnya anggaran kas umum disusun, tetapi terdapat suatu format yang dinilai baik dan sistematis tentang penyusunan anggaran kas sekaligus laporan arus kas suatu perusahaan. Format tersebut membagi arus kas ke dalam 3 kelompok sumber, yaitu yang pertama aktivitas operasi. Aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Yang kedua yaitu ada aktivitas investasi.
Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, kendaraan, mesin, pembelian obligasi, atau saham perusahaan lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber serta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat utang, obligasi, saham baru, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Walaupun tidak ada ketentuan baku tentang bagaimana seharusnya kas disusun, tetapi terdapat beberapa format yang baik dan sistematis dalam menyusun anggaran kas. Format tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga ada aktivitas pembiayaan. Di mana aktivitas operasi ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua apa yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Di dalam aktivitas operasi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penjualan produk perusahaan, yang kedua ada penerimaan piutang, yang ketiga ada pendapatan dari sumber di luar usaha utama, yang keempat ada pembelian bahan baku atau bahan dagangan, yang kelima ada pembayaran biaya tenaga kerja, yang keenam ada pembayaran biaya-biaya overhead, yang ketujuh ada pembayaran biaya-biaya pemasaran, dan yang ke-8 ada pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum. Yang kedua ada aktivitas investasi, di mana aktivitas investasi ini merupakan aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti penjualan dan pembelian gedung, tanah, kendaraan, mesin, pembelian obligasi, atau saham perusahaan lain. Yang ketiga ada aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat utang, obligasi, saham baru, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi maupun pembayaran. Pada aliran kas pada aktivitas operasi dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada penerimaan kas, aliran kas ini berasal dari penjualan produk dan pendapatan lainnya. Sedangkan pada pengeluaran kasnya berasal dari pembelian bahan atau barang dagangan, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya overhead, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran biaya administrasi dan umum, dan pembayaran biaya lain-lain. Selanjutnya yaitu aliran kas pada aktivitas investasi, yang dimana pada aktivitas ini juga dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Pada penerimaan kas, yaitu didapat dari penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, penjualan tanah, dan penjualan surat berharga. Untuk pengeluaran kasnya berasal dari pembelian atau pembangunan gedung, pembelian mesin, pembelian kendaraan, pembelian tanah, dan pembelian surat-surat berharga. Yang terakhir yaitu aliran kas pada aktivitas pembayaran, yang dimana penerimaan kasnya berasal dari penerbitan saham, penerbitan obligasi, penerbitan promes atau wesel, dan untuk pengeluaran kasnya itu berasal dari pembayaran dividen dan pelunasan obligasi, promes atau wesel. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai contoh penyusunan anggaran kas. Nah, pada bulan Oktober 2008, manajemen PT Nusa Indah menyusun anggaran kas perusahaan untuk tahun 2009, sedangkan data yang dimiliki manajemen perusahaan yaitu penjualan
penjualan tunai tahun 2009 diperkirakan sebesar 400 juta per bulannya, sedangkan penjualan kredit diperkirakan 250 juta per bulannya. Biasanya pelanggan akan membayar pada bulan berikutnya. Kemudian diperkirakan saldo piutang usaha pada akhir tahun 2008 sebesar 200 juta. Dari jumlah piutang tersebut diperkirakan akan ditagih pada bulan Februari 2009 sebanyak 60% dan sisanya akan ditagih pada bulan Maret 2009. Kemudian saldo kas pada akhir bulan Desember 2008 diperkirakan sebesar 840 juta. Pembelian bahan baku langsung dianggarkan sebesar 400 juta per bulannya, di mana sebesar 60% akan dibayar pada saat terjadinya transaksi dan sisanya akan dibayar pada bulan berikutnya. Pada akhir tahun 2008 diperkirakan perusahaan masih memiliki utang usaha sebesar 400 juta, di mana sebesar 225 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Januari 2009, sebesar 175 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Februari 2009. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar 45 juta per bulannya, biaya overhead pabrik dianggarkan sebesar 50 juta per bulannya, termasuk di dalamnya biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 15 juta per bulannya. Kemudian biaya pemasaran dianggarkan sebesar 25 juta per bulannya. Biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30 juta per bulannya, termasuk di dalamnya biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 8 juta per bulannya. Dan perusahaan merencanakan akan membeli mesin pada bulan April 2009 sebesar 280 juta dan pada bulan September 2009 sebesar 400 juta. Pada awal tahun 2009 diperkirakan perusahaan masih akan memiliki utang bank yang akan jatuh tempo pada tahun 2009 sebesar 520 juta termasuk bunga, di mana akan sebesar 260 juta akan dibayar pada bulan April dan sisanya akan dibayar pada bulan Mei 2009. Perusahaan merencanakan akan membayar pajak pada bulan Maret 2009 sebesar 62 juta. Diharapkan Bank Danamon akan memberikan kredit modal kerja sebesar 700 juta dan pada akhir bulan Maret 2009 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 24% dan bunga yang akan dibayarkan setiap bulan mulai bulan Mei. Dan perusahaan merencanakan menjual 4 unit kendaraan pickup yang dimilikinya dengan taksiran harga jual sebesar 35 juta per unit. Diperkirakan seluruh mobil tersebut akan terjual pada bulan Februari 2009. Dan untuk mengganti kendaraan yang telah terjual tersebut, perusahaan merencanakan akan membeli secara tunai sebanyak 5 unit kendaraan baru seharga 80 juta per unit pada bulan Februari 2009. Berdasarkan data ini, akan dibuat anggaran kas PT Nusa Indah, yaitu seperti yang di slide. Untuk penjelasannya, yaitu penjualan kredit diperkirakan sebesar 250 juta per bulan. Penjualan pada bulan Januari akan diterima uangnya pada bulan Februari. Penjualan pada bulan Februari akan diterima uangnya pada bulan Maret. Demikian seterusnya, karena perusahaan memperkirakan bahwa piutang tersebut dari tahun 2008 sebesar 200 juta akan diterima sebanyak 60% atau sebesar 120 juta pada bulan Februari 2009 dan sisanya sebesar 40% atau sebesar 80 juta pada bulan Maret 2009. Maka piutang usaha pada bulan Februari 2009 adalah sebesar 30 juta, di mana sebesar 250 juta berasal dari penjualan kredit pada bulan Januari. Sedangkan taksiran kas masuk pada piutang usaha pada bulan Maret 2009 adalah sebesar 330 juta, di mana sebesar 250 juta berasal dari penjualan kredit bulan Februari 2009 dan sebesar 80 juta berasal dari penerimaan piutang usaha 2008. Pembelian kredit diperkirakan sebesar 40% dari pembelian total bulanan atau sebesar 160 juta per bulan. Jumlah tersebut akan dibayar pada bulan berikutnya. Karena itu transaksi pembelian kredit sebesar 160 juta pada bulan Januari akan dibayar sebagai pembayaran utang usaha pada bulan Februari 2009. Transaksi pembelian kredit sebesar 160 juta pada bulan Februari akan dibayar sebagai pembayaran utang usaha pada bulan Maret 2009. Pada bulan Januari 2009, utang usaha yang dibayar sebesar 225 juta berasal dari utang usaha tahun 2008. Nah, utang usaha pada bulan Februari 2009 adalah 335, adalah gabungan pembayaran utang usaha dari pembelian kredit Januari 2009 sebesar 160 juta dan pembayaran utang usaha 2008 sebesar 175 juta. Biaya overhead dianggarkan sebesar 50 juta per bulan. Dari jumlah tersebut sebanyak 15 juta merupakan biaya penyusutan tetap, itu berarti sebanyak 15 juta merupakan biaya yang tidak mengeluarkan uang tunai. Karena itu biaya overhead menyebabkan kas yang keluarnya bulanan adalah sebesar 35 juta. Kemudian biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30 juta per bulannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. Ini berarti sebanyak 8 juta merupakan biaya yang tidak mengeluarkan uang tunai. Karena itu, biaya administrasi dan umum yang menyebabkan kas keluar bulanan adalah sebesar 22 juta, yaitu kas keluar 30 juta dikurangi 8 juta.
Saldo kas pada awal tahun 2009 sebesar 840 juta ditambah seluruh penerimaan kas pada bulan Januari dikurangi seluruh pengeluaran kas pada bulan Januari akan menghasilkan sisa kas pada akhir Januari sebesar 648 juta. Kemudian pada saldo kas awal pada bulan Februari tersebut akan ditambah dengan seluruh penerimaan kas pada bulan tersebut dikurangi dengan seluruh pengeluaran kas pada bulan yang sama akan menghasilkan saldo kas pada akhir bulan Februari sebesar 336 juta dan demikian seterusnya, sehingga pada akhir bulan Juni atau akhir periode dari 6 bulan pertama tahun 2009 jumlah kas yang tersisa adalah sebesar 322.090.000. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.